Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai mean atau rata-rata ya. Mean atau rata-rata itu eh, dicari dengan perhitungan atau jumlah nilai data dibagi oleh banyaknya observasi. Karena kita kemarin sudah membahas ada data tunggal, ada data kelompok ya. Yang pertama yang kita bahas dulu mengenai data tunggal ya. Nah, rumus untuk mencari rata-rata untuk data tunggal ini adalah eh, X bar ya. X bar itu artinya adalah rata-rata atau mean ya. Rata-rata atau mean. Nah, sigma XI artinya kita jumlahkan semua data kita dibagi sama N. N itu banyak data. Contoh, ini ya, contoh berikut adalah nilai ujian statistika dari 10 mahasiswa. Nah, ini kan data tunggal ya. Nah, bagaimana cara kita mencari rata-ratanya? X bar berarti ya. X bar sama dengan sigma XI, artinya jumlah semua data kita. Nah, data kita semua ini kita jumlahkan ya. 50 tambah 55 tambah 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 70. Lalu data tersebut kita bagi sama N ya di rumusnya N. N itu banyak datanya. Nah, banyak data kita semuanya ada berapa? Ada 10 ya. Nah, jumlahkan yang di atas semuanya, jumlahkan satu-satu. Nanti saudara dapat jumlah yang di atas adalah 700 dibagi 10. Maka rata-rata dari nilai ujian statistika ini adalah 70 ya. Kita lanjut lagi median. Median itu adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Jadi syarat untuk median itu datanya harus disusun ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baru kita cari nilai tengahnya. Nah, untuk mencari median, data tunggal dulu ya, kita bisa pakai rumus N tambah 1/2. N itu banyaknya data kita ya. Nah, contohnya ini. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, ini udah diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ada berapa data kita ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9 data ya. Berarti N kita ada 9. Berarti mediannya 9 tambah 1/2. 10/2. Berarti 5 ya. Hitung dari yang pertama, letak data yang kelima. Ini kan data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, data yang kelima. Maka inilah yang mediannya ya untuk data tunggal. Lanjut, kita masuk modus. Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Nah, yang data tunggal kita bahas terlebih dahulu ya. Contoh yang pertama ini ada data 2 2 2 3 4 4 5 7. Nah, modus itu yang paling sering muncul. Nah, kalau di sini terlihat ya bahwa 3 kali muncul, maka modusnya adalah 2. Untuk contoh nomor 2, ini 5 3 kali muncul, 8 juga 3 kali muncul ya. Maka modusnya ada 2. Jadi modus itu bisa lebih dari satu ya. 5 dan 8. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini tidak ada yang muncul banyak yang sama, satu-satu semuanya ya. Maka modusnya tidak ada ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk lagi data kelompok ya. Sebelum kita masuk data kelompok, eh, Ibu bahas terlebih dahulu mengenai nama-nama yang perlu saudara tahu di data kelompok ya. Kalau data kelompok pasti dia ada interval ya, 15 sampai 25. Nah, 15 sampai 25 itu berarti berapa panjang intervalnya itu? Panjang interval ya, panjang interval kelas. Interval kelas
Bisa saudara hitung manual ya, misalnya 15, 16, itu manual pakai jari gitu ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya. Kalau dihitung manual, ini berarti panjang interval kelasnya ada 11 ya. Atau bisa juga mencari panjang interval kelas itu, saudara cari dengan cara panjang interval kelas. Nah, sebelumnya ini Ibu kasih nama aja dulu ya. Yang di bawah-bawah ini, yang pertama ini kita kasih nama dia batas bawah ya. Jadi batas bawah itu yang berada di sebelah kiri. Batas bawah, batas bawah itu yang 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81 ya. Nah, ada namanya batas atas. Batas atas. Nah, yang mana yang batas atas itu yang di sebelah kanan 25, 36, 47, 58, 69, 80, 91. Nah, itu batas atas ya. 36, 47, 58, 69, 80, 91. Ada namanya tepi bawah. Tepi bawah. Tepi bawah ya. Tepi bawah itu batas bawah. Batas bawah kita kurangi 0,5. Contohnya ini ya. 15 ini kan tadi batas bawah ya. Kalau mau mencari tepi bawahnya, kita kurangi 0,5. Berarti tepi bawahnya apa itu? 15 kurang 0,5 berarti 14,5 ya. Nah, tepi bawah dari kelas kedua berarti 26,5. 26 dikurang 0,5. Dapatnya 25,5. Tepi bawah yang kelas ketiga berarti 37 dikurangi 0,5. 36,5 ya. Tepi bawah kelas keempat berarti 48 dikurangi 0,5 ya. Dapatnya 47,5. Dan seterusnya ya, sampai ke bawah ini kalau dikurangi 0,5 itu merupakan tepi bawah. Ada lagi namanya tepi atas. Nah, tepi atas itu adalah batas atas kita tambah dengan 0,5. Nah, yang batas atas tadi kan ini ya, 25, 36. Berarti 25 tambah 0,5 hasilnya adalah 25,5. 36 ditambah 0,5 hasilnya 36,5. 47 ditambah 0,5 berarti 47,5. Nah, pasti pasti ini kan tepi atas, kalau tepi atasnya ini kan 25,5 ya, tepi atasnya 25,5. Nah, tepi bawah kelas ini berapa? 25,5 ya. Nah, pasti dia sama ya. Tepi atas kelas pertama akan sama dengan tepi bawah kelas kedua. Coba kita cek lagi ya. Tepi atas kelas kedua ini kan 36,5 ya. Nah, coba kita cari tepi bawah kelas ketiga, ini kan juga 36,5. Jadi dia pasti sama ya. Tepi atas kelas sebelumnya dengan tepi bawah kelas sesudahnya ya. Nah, tadi kan kita udah Ibu bahas cara mencari panjang interval kelas ya. Ini hitung manual. Atau bisa juga kita mencari dengan cara panjang interval kelas itu kita lambangkan dengan I ya. Batas bawah ya, Ibu singkat aja. Oh, sorry, batas atas ya, Ibu singkat aja jadi batas atas BA dikurangi sama batas bawah ditambah 1. Contoh, batas atas kita kelas pertama 25 ya. 25 dikurangi sama batas bawah 15 ya. 15 tambah 1. 25 dikurang 15, 10 tambah 1, 11 ya. Jadi bisa juga dihitung dengan cara seperti ini ya. Batas atas dikurangi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Oke, kita masuk lagi ke rata-rata data kelompok. Nah, untuk rata-rata data kelompok,
rata-rata tetap lambangnya X bar ya. Rumusnya sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah dari Fi. Fi itu frekuensi. Xi itu titik tengah ya. Fi itu frekuensi. Xi itu titik tengah. Titik tengah. Nah, per jumlah semua frekuensi totalnya ya. Jadi yang di bawah ini jumlah frekuensi totalnya. Nah, bagaimana cara kita mencari titik tengah? Jadi yang pertama saudara buat tabel XI ya. Titik tengah, mencari titik tengah dari masing-masingnya. Nah, bagaimana cara mencari titik tengahnya? Bisa saudara hitung manual 15 ke 25 itu dihitung manual, mana yang di tengah-tengah. Kan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kan ada 11 ya. Berarti data kita kan yang di tengah-tengah adalah data ke-6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Atau bisa juga saudara mencari titik tengah itu, mencari X itu, jumlahkan batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Berarti contohnya yang ini ya, 15 tambah 25 ditambah 15 dibagi 2. 25 tambah 15 kan 40. Bagi 2, hasilnya adalah 20. Jadi pasti kelas titik tengah kelas yang pertama ini adalah 20 ya. Nah, bagaimana mencari kelas yang kedua? Tidak usah kita hitung seperti ini, tapi kita sudah tahu tadi ya, kita sudah tahu panjang kelasnya ini adalah 11 ya, panjang interval kelasnya 11. Maka tinggal saudara tambahkan saja 11 tambah 11 pasti ini merupakan titik tengah kelas yang kedua ya. Atau boleh juga hitung manual 26 26 3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Saudara cari mana yang di tengah-tengah. Atau boleh juga pakai rumus yang ini juga boleh. Batas atas ini untuk kelas yang kedua lagi ya, batas atas tambah batas bawah bagi 2. Nah, untuk yang kelas yang kedua 36 tambah 26 bagi 2. 36 tambah 26 berarti kan 62 bagi 2 hasilnya adalah 31 sama ya. Tapi lebih simpel dengan cara menambahkan 11. 11 ini dari mana tadi? 11 ini adalah I ya. I kita kan panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu tadi kan berapa banyak data kita ya. 15 ke 25 ini ada berapa datanya? Hitung manual. Atau boleh tadi pakai rumus yang BA kurang BB tambah 1 yang ini ya. Kan udah di sini tadi ya. Jadi tinggal ditambah-tambah 11 aja lagi semuanya. Tambah 11 ini berarti hasilnya adalah 42 ya. 42 ditambah 11 ini berarti tambah 11 berarti 53 ya. Ditambah 11 ini berarti 64. Ditambah 11 ini berarti 75. Ditambah 11 ini berarti 86. Oke, setelah kita cari titik tengah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buat tabel perkalian Fi kali Xi. Fi itu frekuensinya ya. Xi itu titik tengah yang barusan kita cari. Nah, Fi itu yang ini. Ini yang Fi ya. 10 kali 20. Nah, hasilnya adalah 231. 31 dikali 5 hasilnya adalah 5 kali 3, 15, 155 ya. 155. 155 benar ya? Benar nggak ya? 5 dikali 31. Ya, 155 ya. Lalu lanjut cari 6 dikali 42.
6 kali 42 hasilnya 252. 4 kali 53. 4 kali 53 ya. Hasilnya 212. 8 kali 64. 8 kali 64 hasilnya 512. 11 kali 75 hasilnya 825. 6 kali 86 hasilnya 516. Jadi masing-masingnya kita kalikan ya. Setelah dikalikan, lalu kan ini diminta sigma ya, jumlah dari hasil perkaliannya. Nah, hasil perkalian tadi kita jumlahkan semuanya ini. Kan ada kalkulator ya untuk menjumlahkan. 200 tambah 155 ditambah 252 ditambah 212 ditambah 512 ditambah 825 ditambah 516 ya. Nah, ini hasilnya adalah 2672. Nah, baru setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya kan tadi X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, sigma FI kali XI ini adalah jumlah yang 2672. Sigma FI itu jumlah frekuensi kita semuanya. 50 ya. 2672 kita bagi 50. Nah, hasilnya kita dapat rata-ratanya adalah 53,44. Nah, seperti ini cara mencari median ya. Oh, sorry, rata-rata, mencari rata-rata. Oke, ini baru kita lanjut ke median. Nah, rumus untuk mencari median itu TBME. TBME itu tepi bawah kelas median. Ditambah setengah kali N. N itu adalah banyak data kita. Sigma FKK ini jumlah frekuensi sebelum kelas median. FME ini frekuensi di kelas median. I adalah panjang interval kelas kita. Nah, Ibu contohkan cara penggunaan rumus ini. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan, cari kelas mediannya dulu. Cari kelas median. Nah, bagaimana cara mencari kelas median? Dari sini, setengah dari N. Nah, N itu banyak data kita. Banyak data kita kan ada 50 ya. Setengah dari 50 berarti 25. Saudara boleh buat frekuensi kumulatif yang pernah Ibu ajarkan minggu kemarin untuk memudahkan saudara. Boleh. Jadi frekuensi kumulatif itu kan yang pertama pasti sama ya, sama nilai ini. Lalu ditambahkan lagi ya, tambah 5, 15, tambah 6, 21, tambah 4, 25, tambah 8, 33, tambah 11, 44, tambah 6, 50. Jadi dia harus sama ya. Ini kan udah ya minggu kemarin. Nah, lalu setelah saudara buat frekuensi kumulatifnya, saudara ambil, lihat, kan tadi kita mencari kelas median. Kita mencari kelas median, eh, berarti kan tadi kelas median kita kan di data yang ke-25 ya. Saudara lihat, di FK ini, frekuensi kumulatif ini, 25 itu letaknya di mana? Dia tidak boleh kurang ya, tapi boleh lebih. Kebetulan ini pas ada yang 25 di sini ya. Berarti ini kelas median kita. Nah, jadi untuk median ini kita harus menentukan kelas median kita terlebih dahulu. Misalnya nanti saudara dapat di soal yang saudara kerjakan ya, seandainya misalnya di frekuensi kumulatifnya, di sini misalnya 23 gitu ya, di sini 30. Nah, kira-kira 25 itu berada di mana? Kan nggak kelihatan ya, tapi kan beradanya di sini ya. Karena 23 sampai 23 itu kan belum sampai 25. Jadi kalau dia kurang nggak boleh. Pasti bukan di sini beradanya, tapi di 30. Jadi ambil yang lebih dari 25. Maka itu yang kelas median kita ya. Nah, setelah kita menentukan kelas median, baru kita masukkan ke rumus median. Nah,
TBME. TBME itu tepi bawah kelas median. Nah, tadi kita udah menentukan kelas median kita ya. Kelas median kita yang ini, yang keempat. Nah, tepi bawah kelas median. Tepi bawah itu tadi kan yang ini ya. Tapi dikurangi 0,5. Berarti 48 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 47,5 ditambah setengah N ya, rumusnya setengah N tadi udah kita cari ini ya. Setengah dari 50 hasilnya adalah 25. Nah, sigma FKK ini jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, saudara ambil ini kan kelas median kita tadi ya. Saudara ambil aja di frekuensi kumulatif yang sebelum kelas median. Jumlahnya adalah 21 per FME. FME itu adalah frekuensi di kelas median. Lihat kelas median kita, kan yang ini ya. Berapa frekuensi di kelas tersebut? Frekuensinya adalah 4. Lalu dikali sama I. I itu adalah panjang interval kelas. Panjang interval kelas kita berapa? 15 ke 25. Ini ada 11 tadi ya. Nah, selesaikan dulu yang bentuk pecahan ini ya. Yang ini selesaikan dulu. 25 dikurangi 21 adalah 4 ya. 4 per 4 kali 11. Selesaikan yang ini dulu ya, baru dijumlahkan terakhir. 47,5 ditambah, kebetulan 4 bagi 4 ini 1. 1 kali 11 adalah 11. Jadi ini bisa kita jumlahkan. Mediannya adalah 47,5 tambah 11, 58,5 ya. Nah ini untuk median. Untuk modus, rumusnya ini ya, tepi bawah kelas modus tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Coba kita lihat dulu ya. Yang pertama tetap kita cari kelas modusnya. Nah, kelas modus itu artinya kalau median tadi kan kita mencari dari setengah kali N ya. Kalau modus kita mencari dari frekuensi yang paling banyak. Lihat di frekuensi ini mana yang paling besar frekuensinya. Maka itu pasti kelas modus kita. Nah, ini yang paling besar kan? Maka ini yang kelas modus. Baru kita masukkan ke rumus modus. Modus rumusnya adalah tepi bawah kelas modus. Lihat kelas modus kita berapa tepi bawahnya. 70 kan batas bawah ya. Dikurangi sama 0,5 berarti 69,5 tepi bawahnya ya. Tambah D1. D1 itu frekuensi kelas modus kita kurangi dengan kelas sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus kita kan 11 ya. Kurangi sama kelas sebelumnya. Nah, D1 berarti 11 dikurangi 8 ya. Hasilnya adalah 3. 3 per D1 lagi ya, berarti kan 3. Tambah D2. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Maka D2 itu 11 dikurangi 6 ya. Hasilnya adalah 5. 5 dikali sama I. I panjang interval kelas kita ya. Panjang interval kelas kita adalah 11. Nah, selesaikan yang ini dulu ya, baru nanti ditambahkan 69,5 ditambah 3 per 8 dikali 11. Nah, 69,5 ditambah 33 bagi 8. Selesaikan ini dulu. 33 bagi 8 saudara cari di kalkulator ya. 33 dibagi 8 hasilnya adalah 4,125. 4,125. 69,5 tambah 4,125. Maka hasilnya adalah 73,625. 73,625. Nah, seperti ini ya cara mencari modus data kelompok. Kuartil minggu depan aja Ibu bahas ya. Nah, untuk tugas saudara nanti, untuk masing-masing orang berbeda nanti ya soalnya. Misalnya Ibu kasih satu soal, sesuaikan dengan nomor absen saudara ya, nanti Ibu minta. Maka misalnya saudara di nomor absennya adalah nomor 1. Maka soal ini saudara tambah 1 semuanya angkanya. Misalnya 15, berarti saudara soalnya menjadi 16 sampai 26, 27 sampai 37, 38 sampai 48 gitu ya. 59 sampai 69.
70 sampai eh sorry, 4 48 ya. 49 sampai 59 dan seterusnya. Kalau nomor absen saudara misalnya 10 misalnya, maka soal saudara menjadi 20 sampai 35, 36 sampai 46, tambah 10 semuanya ya. Frekuensinya tetap gitu ya. Jadi masing-masing orang soalnya beda-beda. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi di grup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.